videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Sahabat Ayu Belajar, kali ini kakak akan membahas cara pengerjaan menjawab soal belajar dari rumah untuk kelas SD 4, 5, 6 ya, melalui TVRI pada hari Jumat 17 April 2020. Nah, untuk video kali ini sebenarnya kakak tidak memberikan jawabannya kepada kalian ya, tetapi kakak memberikan cara pengerjaannya agar kalian besok bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Sebelum membahas soalnya, kakak berterima kasih kepada adik-adik yang sudah berkomentar di video kakak ya. Mohon maaf kalau kakak belum bisa balas untuk satu persatu karena kakak masih fokus untuk membuat video berikutnya. Nah, terima kasih ya sekali lagi untuk adik-adik yang sudah subscribe, like, dan komen. Nah, sekarang simak baik-baik apa yang kakak kerjakan atau untuk memberi cara buat kalian. Ini untuk soal yang nomor 1 ya. Kakak bacakan soalnya, soal yang nomor 1. Coba tanya dan catat usia orang-orang yang ada di rumahmu. Hitunglah berapa rata-rata usia orang yang ada di rumahmu. Perhatikan cara berikut ini. Adik-adik, untuk nomor 1 ini kakak memberikan contoh ya, bagaimana cara untuk menjawabnya. Nah, di sini kan disuruh untuk mencatat usia orang yang ada di rumahmu. Nah, ini kakak catat usia yang ada di rumah kakak ya. Tentunya nanti kalian akan berbeda setiap pengerjaannya ya, atau setiap datanya. Nah, ini kakak coba catat di data keluarga kakak. Untuk ayah, umurnya atau usianya 55. Ibu 50. Terus adik ada usianya 15. Kakak usianya 20. Terus sepupu usianya 10. Nah, ini adalah data di usia di anggota keluarga kakak. Nah, tentunya nanti kalian juga berbeda ya adik-adik, data di keluarga adik-adik semua. Adik-adik nanti bisa menanyakan di anggota keluarganya. Bisa kurang dari ini, bisa juga lebih ya. Nah, kakak tulis begini, 55,50, terus 15, 20, dan 10. Nah, soalnya itu adalah berapa rata-rata usia orang yang ada di rumahmu. Nah, kalau rata-rata kita tidak perlu untuk mengurutkan datanya. Untuk rata-rata ada rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah data, jadi datanya ini dijumlahkan ya adik-adik. Berarti 55 ditambah 50 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 10. Terus dibagi. Banyaknya data kita hitung. Datanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ditulis 5. Nah, ini semua kita jumlahkan. 55 tambah 50 tambah 15 tambah 20 tambah 10. Nah, jumlahnya adalah 150 dibagi 5. Nah,
150 dibagi 5 adalah 30. Jadi rata-rata di usia di anggota keluarga kakak adalah 30. Semoga adik-adik mengerti ya dengan penjelasan kakak di sini. Nah, untuk soal nomor 2, dari daftar usia yang telah kamu catat sebelumnya, urutkan data dari yang paling kecil ke paling besar. Tentukan usia berapa yang menjadi nilai tengah dari data yang telah kamu susun. Adik-adik perhatikan pembahasan berikut ini. Untuk yang nomor 2, disuruh untuk mencari nilai tengah ya, nilai tengah dari datanya atau median. Nah, tadi kan kakak sudah mempunyai data ini, seperti rata-rata. Ini adalah data anggota keluarga kakak atau data usia keluarga kakak. Nah, untuk mencari median atau nilai tengah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data tersebut ya. Kan ini masih acak, 55, 50, 15, 20. Nah, diurutkan dari yang terkecil ya. Mengurutkan data dari yang terkecil. Mengurutkan data dari yang terkecil. Nah, kita urutkan data dulu dari yang terkecil. Dari yang terkecil ada 10, terus ada 15, ada 20, habis 20, 50, habis 50 ada 55. Nah, untuk data tengah ini kebetulan punya kakak itu data tengah, datanya adalah data ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti ini adalah datanya ganjil. Kalau ganjil, langsung saja kita cari nilai tengahnya dari 5. Nah, 5 pasti nilai tengahnya adalah angka yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini bisa dibilang adalah nilai tengahnya. Ini tadi data ganjil ya. Ganjil. Kalau ganjil enak ya, langsung dapat angka ketiga yaitu 20. Jadi jawabannya adalah nilai tengahnya 20. Nah, kakak kasih contoh lagi ya untuk data yang genap. Seumpamanya ini kan tadi ada datanya, kakak tulis lagi 10, 15, 20, 50, 55, kakak tambah 60 ya. Nah, ini bisa dibilang dengan data genap karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, berarti ini adalah data genap. Bagaimana cara mencari data genapnya? Nah, data genapnya kalau 6 kan pasti 1, 2, 3, 1, 2, 3 pasti nilai tengahnya kan ada di sini. Nah, kalian pasti bingung kan kalau data tengahnya ada di sini. Nah, pas kita cari di sini ya. Nah, tengah-tengahnya sini ada, sebelah kirinya ada angka 20, sebelah kanannya ada angka 50. Untuk mencari data tengahnya yaitu median ya, atau data tengah. Data tengah atau nilai tengah. Caranya adalah 20 ditambah 50. Nah, ini 20 tambah 50 dibagi 2. 20 tambah 50 70 dibagi 2 sama dengan 35. Nah, ini nilai tengah atau data tengahnya ya. Nah, nanti jawabannya terserah kalian, maksudnya terserah anggota keluarga kalian, ada di data ganjil atau di data genap. Ingat ya, ini setiap siswa pasti jawabannya berbeda karena usia di
Anggota keluarga kalian kan juga berbeda-beda. Di sini kakak cuma mencontohkan jawaban atau cara mengerjakannya ya adik-adik. Nanti jawaban kalian pasti berbeda dengan jawaban kakak. Semoga kalian mengerti apa yang kakak jelaskan di soal nomor 2. Soal yang nomor 3 adalah coba cek rapat kamu. Catat nilai-nilai yang kamu peroleh di kelas sebelumnya. Berapakah nilai yang paling sering muncul? Nah, perhatikan cara berikut ini ya. Adik-adik, untuk nomor 3, ini kakak kasih contoh nilai rapot seseorang ya. Pastinya nanti nilai rapot adik-adik akan berbeda dengan nilai rapot ini. Ingat ya, di sini kakak tidak memberi jawaban, tapi kakak memberi cara-caranya agar kalian bisa mengerjakan dan menjawab soalnya ya. Nah, nomor 3 ini kan suruh mencari nilai yang paling sering muncul atau modus. Nah, kakak tuliskan dulu nilai rapotnya, data nilai rapotnya ya. Ya, nilai rapot. Nah, nilai rapot kan ada bahasa Indonesia. Kakak tulis bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seumpama mendapatkan nilai 85. Terus ada IPA mendapatkan nilai 80. IPS mendapatkan nilai 90. Matematika ya, matematika mendapatkan nilai 80. Terus PKN mendapatkan nilai 80. Agama ada 80. PJOK 85. Terus SBDP seni budaya dan keterampilan ada 80. Terus bahasa Inggris ada 80 lagi. Bahasa Jawa 85. Nah, kita kan sudah dapat nilai nih, nilai rapot nih. Nah, kita kalau untuk data yang paling sering muncul tidak perlu mengurutkan datanya ya adik-adik. Kita langsung tulis saja. Di sini ada nilai 85. 85 ada berapa sih? Ada 1. Nggak ada lagi, ada 2, ada 3. Berarti 85-nya ada 3. Sekarang 80. 80-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus nilai yang belum 90-nya ada 1. Nah, untuk data yang sering muncul berarti data yang paling terbanyak ya adik-adik. Nih ada di 80. Jadi data yang sering muncul adalah 80 ya. Data yang sering muncul adalah 80. Nah, semoga di pertanyaan ini kalian bisa menjawabnya ya dan mengerti apa yang kakak jelaskan. Diingat kembali ya, untuk pengolahan data itu ada namanya min. Kalau min itu adalah rata-rata. Terus kalau median itu nilai tengah. Ya. Terus untuk modus itu data yang sering muncul.
muncul. Kalian harus mengingat 3 kata ini ya. Min, median, modus. Min rata-rata, median nilai tengah, modus data yang sering muncul. Nah, min itu contoh soalnya yang nomor 1 tadi, median nomor 2, modus yang nomor 3 ini.